Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video yang kali ini tuh kita akan membahas tentang fungsi ya. Fungsi itu adalah kalau di matematika itu adalah sebuah proses gitu ya. Ada input dan ada output. Kalau dalam matematika itu fungsi matematika itu adalah f dalam kurung x sama dengan misal x kuadrat gitu ya. Min 4x plus 4x gitu ya, plus 2. Ini contoh dalam fungsi dalam matematika. Jadi fungsi itu ada inputnya ini x ini, terus ada outputnya itu adalah ini hasilnya perhitungan x, hasil perhitungan input dengan proses ini, dengan penghitungan ini. Jadi contoh kalau misal kita masukkan F2, maka sama dengan 2 kuadrat itu 4, plus 4 kali 2 itu 8, plus 2. Sama dengan berapa? 14. Itu ya. Jadi di sini teman-teman, fungsi itu dia terdiri dari sebuah input, komponen fungsi terdiri dari satu, yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Nah, kalau yang ini yang barusan inputnya adalah x ya, inputnya adalah x, prosesnya adalah ini perhitungannya, outputnya adalah fx ya. Itu. Jadi ketika kita masukkan nilai 2 pada fungsi tersebut, maka outputnya adalah 14. Setelah output itu didapat dari mana? Dengan memproses input menggunakan persamaan ini. Jadi, itu kalau dalam fungsi matematika. Nah, fungsi dalam pemrograman itu kurang lebih sama. Jadi pemrograman itu sebenarnya adalah manifestasi dari matematika, teman-teman. Jadi dari ilmu matematika dikembangkan jadi pemrograman komputer. Nah, makanya banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa pemrograman itu, dalam pemrograman komputer yang dia sama dengan istilah dalam matematika. Gitu ya. Jadi kalau dalam komponen fungsi matematika dunia, kalau dalam fungsi pemrograman komputer ada sama kayak gini juga, cuman ada bedanya komponen fungsi pemrograman. Nah, komputer gitu ya. Jadi ada input, bener pasti ada input, terus ada juga proses, ada output, terus ada satu lagi, ya ini nama fungsi gitu aja sih. Jadi kurang lebih sama, cuman dalam pemrograman komputer ada nama fungsi. Sebenarnya dalam matematika itu juga ada nama fungsi sih ya. Nama fungsi. Kalau ini nama fungsinya apa? Kalau ini nama fungsinya adalah inputnya x, ini prosesnya adalah, ini kita buat ya di sini. Kalau ini inputnya adalah x, di sini prosesnya adalah x kuadrat plus 4x plus 2 gitu ya. Kalau outputnya adalah fx, nama fungsinya adalah f ya. Jadi nama fungsinya adalah f. Berarti sama ya teman-teman. Ini saya hapus aja karena sama-sama ada nama. Jadi di sini kalau kita buat fungsi baru, misal gx ya, gitu, maka ini nama fungsinya adalah g ya. Outputnya gx, gitu ya. Jadi sama-sama ada input, ada proses, ada output, dan ada nama fungsi. Nah, di sini dalam C programming, dalam pemrograman menggunakan bahasa C,
Itu sintaksnya adalah yang pertama, tipe data. Ketika mendeklarasikan, jadi fungsi itu ada dua teman-teman, ada dua bagian. Fungsi itu ada dua bagian, atau ada ada dua bagian sih, atau bagian atau apa ya namanya? Ya ada dua bagian gitu aja ya. Jadi ada yang bagian pertama itu adalah deklarasi, yang kedua adalah penggunaan. Nah, deklarasi itu sama kayak kita deklarasi variabel. Contohnya seperti yang tadi itu sudah ketutup yang tadi. Array nama nilai UTS. Nah, di sini ini namanya deklarasi kita. Kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama ukuran. Itu variabel. Kalau fungsi juga ada deklarasinya. Deklarasi dan penggunaan. Nah, cara deklarasi fungsi yang pertama adalah kita sebutkan dulu tipe datanya. Tipe data output ya. Tipe data output spasi nama fungsi dalam kurung, setelah itu di sini input. Nah, input ini teman-teman bisa lebih dari satu. Misal tipe data input spasi nama input gitu ya. Ini bisa lebih dari satu. Saya copy aja. Kalau satu cukup seperti ini. Kalau lebih dari satu maka dipisah dengan koma. Tipe data input do 1, nama input 1. Nama input 1. Nah gitu. Setelah itu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung tutup. Di dalam kurung kurawal dan kurung tutup ini adalah prosesnya. Jadi kalau di sini ada x kuadrat plus 4x plus 2, maka di sini ditambahkan di dalam kurung ini, di antara kurung kurawal dan kurung tutup ini adalah proses-prosesnya. Setelah itu return value. Jadi mengembalikan nilai sesuai dengan tipe data output. Return output gitu ya. Gitu teman-teman. Formatnya seperti itu. Tipe data output, nama fungsi, tipe data input, nama input, tipe data input 1, nama input 1. Nah, jadi yang dalam kurung ini isinya input semua, bisa lebih dari satu. Kalau lebih dari satu dipisah dengan koma. Setelah itu di dalam kurung kurawal ini ada proses. Setelah itu, setelah selesai prosesnya, maka dikembalikan nilai outputnya sesuai dengan tipe data ini, tipe data output. Jadi misal di sini int, maka outputnya ini di tipe datanya harus int. Kayak gitu ya. Kalau penggunaan, maka tinggal dipakai aja, dipanggil aja nama fungsi, dimasukkan variabelnya input sama input 1 titik koma, udah gitu aja. Jadi kalau penggunanya tinggal dipanggil namanya, terus dalam kurung dimasukkan input-inputnya gitu teman-teman. Ya saya harap ngerti. Kita langsung aja praktek ya sekarang. Misal kita mau membuat sebuah fungsi yang dia itu menghitung luas segitiga gitu ya. Pertama seperti biasa include dulu stdio.h ya. Setelah itu masukkan fungsi utama. Nah, main ini sebenarnya juga dia fungsi teman-teman. Di sini ada tipe data, di sini ada nama fungsi, terus ada inputnya. Inputnya main itu selalu kosong. Terus ada kurung kurawal buka dan tutup. Di sini fungsi prosesnya. Nah, karena main itu dia fungsi utama, kita nggak wajib ngasih return. Jadi return 0 itu boleh, atau nggak usah ditambahkan juga nggak apa-apa. Karena dia itu fungsi utama yang langsung dieksekusi oleh komputer. Nah, oke. Kita masukkan di sini kita butuh int. Oke. Float aja ya, float alas, tinggi gitu ya.
Setelah itu printf masukkan nilai alas spasi koma scanf, tipe datanya float, %f dimasukkan ke alas. Kita copy aja, masukkan tinggi, gitu ya. Di sini tinggi, %f tinggi. Oke. Nah, setelah itu kita deklarasikan di atas, sebelum fungsi main kita deklarasikan fungsi penghitung luas segitiga. Jadi kita masukkan ini tipe datanya apa kira-kira teman-teman kalau luas segitiga? Float ya. Tipe data outputnya adalah float. Jadi yang pertama kan tipe data output. Setelah itu nama fungsi, input, dan proses output gitu ya. Nah di sini maka kita kasih tipe data outputnya adalah float. Nama fungsinya hitung luas segitiga gitu ya. Inputnya adalah float, tipe datanya dengan nama alas, float dengan nama tinggi. Terus kita masukkan prosesnya di sini. Ini langsung return atau prosesnya kita bikin dulu di sini float luas. Nah, di sini perhatikan nilai luas itu tipe datanya sama dengan ini. Ya. Jadi kalau di sini int maka ini juga harus kalau di sini int maka di sini juga harus int teman-teman. Ya. Karena di atas float, tipe data outputnya float, tipe data return value-nya float, maka di sini juga float ya. Oke, setelah itu luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi gitu ya. Setelah itu return itu kembalikan luas gitu ya. Oke, sudah? Maka dari itu di sini kita tinggal printf luas segitiga adalah %f, kita ambil dari nilai hitung luas segitiga, masukkan alas, tinggi gitu teman-teman. Bisa seperti ini, atau bisa juga kita deklarasikan dulu float luas. Kita printf luas segitiga, luas sama dengan hitung luas segitiga alas, tinggi. Gitu teman-teman. Oke. Di sini kita coba ganti jadi luas. Ini harusnya hasilnya sama. %e \n. Saya masukkan .2 aja ya. Biar cuman 2 angka di belakang koma. Sudah kita compile, di sini kita kasih nama fungsi luas segitiga.c gitu ya. Kenapa ini? Tinggi undeclared. Oh, kurang G. Masukkan alas, misal masukkan 8, kita masukkan 7 tingginya, maka hasilnya sama-sama 28. Jadi bisa langsung panggil di sini, di printf-nya dipanggil, atau dimasukkan ke variabel luas dulu, baru luasnya di print. Sama aja hasilnya teman-teman. Oke, itu untuk fungsi yang memiliki output. Kalau dia tidak memiliki output bagaimana? Nah, kalau dia tidak memiliki output, ya kita coba ya. Sini sama luas segitiga juga. Tapi kita tidak perlu mengeluarkan outputnya. Jadi langsung proses biasa aja tanpa menghasilkan output. Nah, maka itu bisa dengan cara kalau kita fungsinya tidak ada output, maka kita
kasih di sini void. Void itu artinya fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai, tidak menghasilkan nilai, tidak menghasilkan output. Maka kita kasih void tipe data outputnya. Nah, di sini karena tidak ada kembalian, data kembalian, tidak ada output, maka tidak perlu return. Nah, di sini bisa kita masukkan seperti ini. Kita tetap printf aja. Di ini saya cut, ini saya hapus. Nah, di sini langsung aja tetap printf luas gitu ya. Di sini di bawah ini di fungsi utama tinggal panggil aja hitung luas segitiga, nilainya alas, inputnya alas dan tinggi gitu. Fungsi luas segitiga void gitu ya. Oke, saya run. Di sini saya masukkan 8 dan 7. Hasilnya sama-sama 28. Bedanya apa yang ini sama yang tadi? Bedanya adalah yang tadi itu mengembalikan nilai luas. Sedangkan yang ini dia tidak mengembalikan nilai tapi langsung printf, langsung mengoutputkan di layar. Begitu teman-teman. Oke, itu ya penjelasan tentang fungsi. Nah, sejauh ini kira-kira apa aja manfaat fungsi dalam pemrograman? Coba teman-teman sampaikan pemikiran teman-teman di grup WA ya. Kita diskusi di grup WA. Oke, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.